dengarkan aspirasi masyarakat. 9.000 jadi 12.000 itu kan naik juga. Kita berikan kesempatan Ini kepada Bang Faisal. Anda Bang harus Faisal, paham bahwa harga-harga kekinian sudah itu naik. 16.000. Apakah ini kemudian Dan kita merupakan menolak harga kekinian. hal yang Baik, Bang pantas? Andre Kita ditahan tahan dulu, dulu Bang Bang Andre. Silakan Bang Faisal. Ya, ini masalahnya serius ya. Jadi kan yang bisa menyelesaikan secara tuntas tidak menimbulkan berbagai masalah lain. Minyak goreng, LPG juga loh sekarang disparitas harganya tinggi sekali antara yang melon dengan yang 12 kilo. Sehingga mau tidak mau akan terjadilah aliran dari orang yang mampu beli melon dengan segala macam cara. Kemudian solar juga harganya, subsidinya lebih besar lagi solar, 8.000 bayangkan. Nah jadi apa? Mau digelontorkan berapa? 120% dari kuota juga akan hilang. Karena apa? Orang beli solar dijual ke laut. Di laut harganya murah. Faisal Basri soal Jokowi 3 periode, nanti yang bagus jadi jelek. In terms of conditionnya itu, sadar nggak sih Bapak, negara harus menghadirkan 5 juta penduduk dalam 10 tahun ke depan. Nah, tentu saja mereka bawa uang, minta return kan, ya pastilah bukan gratisan ini. Nah, 5 juta orang itu butuh berapa rumah, berapa sekolah, berapa arena rekreasi, berapa perkantoran, semua ya mereka yang menentukan, mereka yang bangun lah ya untuk pengadaan itu. Dan akhirnya Pak Jokowi sadar, oh iya ya nggak boleh begini dong. Dan nggak boleh begini, nah makanya muncullah dana dari APBN itu. Jadi kalau bermula dari tesis Pak Jokowi, makanya tidak banyakkan ribut, tidak mengambil uang dari hak rakyat yang tinggal sedikit itu ya. Nah inilah, jadi awalnya itu udah salah. Awalnya itu sudah menyatakan tidak pakai dana APBN, tapi ya enggak, biasa kan Pak Jokowi selalu tuh ngomongnya kan terburu-buru terus gitu, tidak pakai landasan yang kuat. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Kalau kita balik ke belakang ketika Pak Jokowi dilantik sebagai presiden pada Oktober 2014 dan Pak JK sebagai wakil presiden waktu itu, peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis atau ease of doing business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia setiap tahun, Indonesia berada di urutan ke-120. Jelek sekali posisinya. Faisal Basri soal Jokowi 3 periode, nanti yang bagus jadi jelek. Ekonom senior Faisal Basri menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo sampai 3 periode hanya akan menyisakan warisan yang bagus menjadi jelek. Apalagi masih ada tumpukan utang, ditambah isu kerusakan lingkungan bagi masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Pak Jokowi tidak 3 periode atau ditambah masa jabatannya. Karena semakin ditambah, yang bagus-bagus bisa jadi jelek. Dan akhirnya Pak Jokowi tidak menyisakan apa-apa kecuali kerusakan lingkungan dan utang yang menumpuk. Ungkap Faisal di acara diskusi online bertajuk Harga Kian Mahal, Recovery Terganggu, Kamis 7 April. Menurutnya, masa jabatan Jokowi cukup 2 periode saja. Toh kebijakan yang dijalankan saat ini tidak cukup mampu untuk mengelola kondisi perekonomian Indonesia. Bahkan dia menilai warisan keberhasilan Jokowi yakni tingkat inflasi yang rendah dan penurunan tingkat kemiskinan terancam hilang. Dari sisi inflasi, Faisal mengakui bahwa Jokowi sebenarnya sudah berhasil menjaga di tingkat yang rendah dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat tingkat inflasi RI di posisi 2,72% pada 2019, sementara pada 2020 sebesar 1,68% dan 1,87%. Pada tahun berikutnya, realisasinya pun selalu berada di bawah target pemerintah sebesar 3%.
Legasi warisan Pak Jokowi saya rasa yang tidak boleh dilupakan adalah pertama kali dalam sejarah sejak merdeka. Pak Jokowi pertama kali menghadiahi rakyat Indonesia inflasi yang rendah dan inflasi rendah ini konsisten. Ini prestasi yang luar biasa, termasuk tidak ada lonjakan tinggi tatkala Ramadan. Begitulah katanya. Tapi menurutnya target ini rentan tak tercapai, sebab harga sejumlah komoditas pangan dan energi melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Sehingga inflasi akan meningkat, karena itu diperlukan kebijakan yang tepat dalam menstabilkan harga komoditas dan inflasi. Karena prestasi Pak Jokowi yang fenomenal, ini terbatas. Mungkin satu-satunya inflasi, maka jangan sampai di akhir jabatan Pak Jokowi kehilangan legasi karena kita jadi tidak bisa menyebut dia pahlawan untuk amankan inflasi ini. Begitulah tuturnya. Sedangkan dari sisi tingkat kemiskinan, Faisal menyebut Jokowi juga cukup sukses dalam menjaga tingkat kemiskinan sehingga bisa berada di satu angka, yakni 9,71% per September 2021. Namun bila inflasi tidak bisa dikendalikan, bukan tidak mungkin tingkat kemiskinan justru akan naik dan kembali ke 2 angka. Dengan begitu kemungkinan tidak ada warisan atau prestasi baik di akhir jabatan Jokowi, sementara tumpukan utang terus menggurut. Data Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah senilai 7.014,58 triliun per akhir Februari 2022. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim utang RI boleh dibilang masih relatif rendah. Bahkan tidak ada yang lebih rendah dari RI dibandingkan utang-utang negara anggota G20. Ini bukan sangka, ini fakta semua gitu. Bahkan Ibu Sri Mulyani sendiri udah bilang, ini Indonesia ekonominya bakal krisis nih, kritis sekali 2023. Kan sampaikan kan, betapa kita banyak menghadapi tantangan-tantangan yang besar gitu. Kita hanya ingin mengentertain seorang presiden bikin mainan baru yang namanya ibu kota, seperti hobi. Dulu hobinya tol laut, pindah tol lautnya udah nggak jelas nasibnya. Kemudian tol Sumatera 2.700 km mau dibangun oleh Jokowi di masa pemerintahannya, 2024 harus selesai. Tapi ada seorang menteri yang mengingatkan Pak Jokowi, nggak bisa Pak, kata menteri ini ya. Anda nggak bisa sebutkan di sini. Nanti kasihan menterinya. Ya, okay. Menteri, dia tidak mungkin Pak, maksimum sampai 2024 1.000 km Pak. Pak Jokowi menerima, artinya itu tadi, sekeliling-sekelilingnya tuh harusnya kayak menteri seperti ini yang menjelaskan secara apa adanya. Faisal, saya sering menerima rapat sama Bu Menteri Keuangan itu hampir tiap bulan, sebulan itu bisa 2 kali. Sering kali Bu Sri Mulyani itu menyampaikan, ada kasus Evergrande di di China, kita akan menghadapi krisis. Kemudian ada krisis di Turki, kemudian kita harus siap dengan krisis.